Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini, kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, Mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang serba-serbi student exchange. Halo teman-teman, siapa nih di sini yang tertarik untuk mengikuti student exchange atau pertukaran pelajar? Kayaknya seru banget ya kalau kita bisa ikut pertukaran pelajar karena kita bisa mencoba untuk belajar mata kuliah beragam di kampus lain bahkan di negara lain. Selain menambah pengalaman, juga pastinya akan menambah wawasanmu ya. Maka dari itu, yuk langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya. Siapa sih yang tidak mau jalan-jalan ke luar negeri? Apalagi sekaligus bisa berkenalan dengan beragam orang dan budaya dari belahan dunia lain. Nah, kalau begitu, program Student Exchange atau pertukaran pelajar dapat kamu manfaatkan. Bagi kamu yang pernah terpikir untuk mengikuti program pertukaran pelajar, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengetahui syarat pertukaran pelajar itu sendiri. Dua modal utama yang bisa kamu persiapkan sejak duduk di bangku SMP atau SMA adalah memiliki nilai akademik dan kemampuan berbahasa asing yang baik. Kedua hal tersebut dapat menjadi pembuka kesempatan bagimu untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Berikut adalah beberapa persyaratan umum lainnya jika kamu ingin melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Yang pertama adalah memiliki nilai akademik yang bagus atau prestasi di bidang tertentu. Biasanya, kebanyakan program pertukaran pelajar ke luar negeri menjadikan prestasi akademik sebagai syarat utama untuk dapat mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan pelajar yang akan berangkat nantinya akan menjadi representasi negara yang diharapkan mampu mengikuti semua kegiatan yang diadakan dengan baik dan menonjol. Yang kedua adalah memiliki kemampuan bahasa asing. Program pertukaran pelajar ke luar negeri akan membuatmu bertemu dengan banyak orang dari negara yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukannya penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Persyaratan bahasa Inggris yang diminta biasanya dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL atau IELTS yang standarnya pun beragam. Rata-rata skor untuk TOEFL adalah 550 atau 80 untuk IBT, sedangkan IELTS adalah sekitar 6,5. Selain itu, beberapa program yang diadakan oleh lembaga dari negara tertentu juga biasanya mungkin mensyaratkan kemampuan bahasa negara mereka, contohnya seperti Jepang ataupun Jerman. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan finansial. Sayangnya, tidak semua program pertukaran pelajar bersifat gratis atau disediakan uang saku. Ada pula program yang sifatnya berbayar, dan biasanya pihak calon peserta membayarkan sejumlah uang untuk penyelenggara yang kemudian dialokasikan untuk transportasi, akomodasi, biaya program, dan lain sebagainya. Biasanya, program pertukaran pelajar yang berbayar, proses seleksinya tidak seketat program pertukaran pelajar yang gratis. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Kesehatan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena hal ini untuk memastikan pelajar berada dalam kondisi yang sehat dan prima untuk dapat mampu beradaptasi dan mengikuti program dengan baik di negara tujuan. Biasanya persyaratan kesehatan disesuaikan dengan kondisi musim di negara tujuan. Misalnya, jika kamu berangkat pada musim dingin, maka calon peserta tidak boleh memiliki riwayat penyakit alergi dingin. Yang terakhir adalah mengikuti tahapan seleksi dan juga wawancara. Rangkaian seleksi harus diikuti setiap calon peserta dengan baik karena hal tersebut yang dapat menjadikan pertimbangan kamu layak untuk lulus ataupun tidak. Selain itu, setiap program pertukaran pelajar juga biasanya menjadikan wawancara sebagai salah satu tahap seleksi dan syarat programnya. Pada tahap wawancara lah biasanya yang menentukan apakah kamu bisa lulus ataupun tidak. Nah, jika kamu tertarik untuk mengikuti program Student Exchange, berikut adalah beberapa program yang dapat kamu ikuti. Yang pertama adalah beasiswa CERN Summer Student Program untuk S1 dan S2 di Swiss. Program tersebut menawarkan serangkaian kegiatan di Swiss selama 8 sampai dengan 13 minggu. Target tujuan dari beasiswa ini adalah mahasiswa dalam bidang fisika, engineering, computer science, atau matematika. Di program ini, kamu akan mengikuti perkuliahan, pelatihan praktek di bidangmu, serta mengerjakan berbagai macam proyek. Yang kedua adalah beasiswa TF Learn untuk program pertukaran pelajar di National University of Singapore. Program tersebut merupakan program dari Temasek Foundation. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berkemampuan akademik baik dengan potensi kepemimpinan di Asia Tenggara. Kandidat dari beasiswa ini akan mendapatkan tunjangan beasiswa sebesar 68.290.000 dan program ini memberikan kesempatan kamu untuk berkuliah selama 1 semester di National University of Singapore atau NUS. Beasiswa yang terakhir adalah beasiswa Kim Suk Hee dan Dosim untuk Yonsei International Summer School di Korea Selatan.
Program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa S1 ongoing dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Program ini akan berlangsung selama 1 bulan atau 4 minggu di program studi tertentu. Program studi yang tersedia adalah Arts and Humanities, Korean Studies, Business and Economics, Social Science, Korean Language, East Asian Studies, dan Science and Technology. Wah, ternyata student exchange memiliki segudang manfaat dan keuntungan ya teman-teman. Semoga suatu saat nanti kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program student exchange. Tetap semangat! Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri juga komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Sampai bertemu lagi!